Ini Bupati Yayasan beserta rombongan memasuki ke lokasi. Iya, siap Bang. Makan besar itu, besar. Penataan makanan bergizi. Kita kenalan mari. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Asahan. Untuk selanjutnya langsung aja Chef, boleh kita tanya-tanya hari ini kita masak apa? Kita hari ini ada dua versi Pak. Jadi pertama ada ayam gulai lemak, yang satu lagi nanti ada ayam goreng rempah. Nah, jadi kita buat dua. Jadi ayam gulai nanti kita goreng lagi yang satu laginya. Jadi nanti ditambahin kayak bawang merah, bawang putih, nanti diaduk seperti itu. Jadi ada yang mungkin mau berkuah atau yang mau kering. Seperti itu Pak. Ini sebenarnya ayamnya sudah mau finishing. Jadi tinggal kita nanti boleh Bapak bantu, kita aduk bareng. Nanti ada apa namanya tambahan barang biar kita aduk bareng. Mungkin bisa. Boleh langsung aja Chef, kita mulai finishing, Ayo, kita Pak. masuki bahan-bahan untuk finishingnya. Bapak mungkin siap. Boleh, mohon Bapak izin dibantu. ada lagi? Spatula. Boleh Pak. Diaduk aja. Bang usul lagi bang. Gimana ada? Kebalik sendoknya. Jadi ini termasuk makanan sehat ya? Makanan sehat Pak. Bergizi pasti Pak. Jadi bukan ayam kampung aja yang bergizi, sebenarnya ayam negeri juga bergizi. Nah, jadi semua yang dikaruniakan Tuhan itu ya. Ini juga salah satu ciri khas daerah. Jadi kita juga mau melestarikan makanan-makanan daerah ini. Loma, gitu. Boleh loma. Nah, ada santan juga Pak. Nah, jadi sebenarnya santan itu dua versi. Ada yang santan yang fresh, sama ada yang santan yang kotakan, yang sasetan. Santan yang fresh. Jadi nanti akan ada keluar minyaknya itu untuk ke ayam juga tidak masalah sebenarnya. Tidak Pak, jamin tidak. Iya. Karena di sini juga biasanya ini termasuk penghasil ayam juga. Betul ya. Kemudian santan ada kelapa, tapi dia pengolahannya tradisional. Ada banyak pakai bahan Bahan lokal. namanya pungas-pungas. Melestarikan. Mungkin Ibu-ibu nah. ibu-ibu sampai mau masak. Makanya saya bilang ibu ketua ibu muslim saya. Masa nggak perlu boleh loma, udah tahu lah dia. Iya, Dia loma kan boleh loma. boleh loma. Mungkin Bapak mau memasukkan ini Iya, yang kita dibantu dimasukkan ke dalam tomat di santan. atasnya, simbolis. Dicampur aja. Mau pakai hand glove Pak? Pakai hand glove? Tinggal taruh di atas aja Pak. Mungkin drone-nya bisa di atas nih kan. Jangan masuk ke panci drone-nya. Ada hand glove. Nanti kita kasih versi yang goreng ya Pak. Jadi ada sambal terasi ya juga nanti. Karena nggak semua anak-anak kan ada anak-anak nggak suka berkuah kan. Kita tambah. Ya, cuma 5 tekan. Bapak
mungkin Langsung. Oke. kita hitung, Bu, siapa mau hitung biar sama-sama, mungkin bisa videoin biar bagus. Jadi masak besarnya dimulai dengan menuangkan tomat hijau. Ya mungkin boleh hitung ya untuk masukkan tomat hijau dari sekalian kita ini dari hitungan ke 1, 2, 3. Ya luar biasa sekali masak besar kali ini langsung. Ladies and Master Chef Indonesia Chef. Aduh, banyak udah nggak tahan lagi nih. Ya. Mau makan nih. Ya mungkin Chef setelah kita masukin tomat nanti kita mau masukin apa lagi nih Chef? Nanti kita udah mulai bisa sajikan. Iya. Jadi tinggal tunggu ukuran itu. Satu, dua, tiga. Walaupun ayam itu ada ayam kampung, tapi itu anak kecil. Karena kan ini kita lebih efisien daripada ayam kampung. Tapi ini belum kecerahan Pak. Jadi ibu-ibu yang mau video mungkin bisa ya. Ya jadi kalau ibu-ibu yang mau video disilahkan. Kita pakai video Pak. Boleh kita bagus. Ini bumbunya ya. Nanti yang akan terima. Kita tambah bumbu. Izin Pak, sedikit Pak, sambil makan Pak. Setelah mengunjungi, melihat-lihat kegiatan ini Pak, apa kira-kira kesan dan pesan Bapak untuk Kabupaten Asahan? Silakan Pak. Kami mewakili Badan Gizi Nasional, pertama-tama sangat mengapresiasi kegiatan Jambore Kadar Posyandu ini, karena dengan kegiatan ini tentunya menjadi akselerator untuk percepatan program makan bergizi gratis seperti itu ya. Karena nanti kedepannya kadar-kadar posyandu ini perannya sangat krusial dalam program makan bergizi gratis. Nanti kadar posyandu inilah yang akan menjadi relawan SPPG, Satuan Pelayanan Program Gizi, dan juga sebagai pengantar MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, tentunya dengan kegiatan ini menambah semangat para kader ya, tentunya dalam mendukung program pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis. Para kader posyandu juga bisa melihat secara langsung bagaimana kita bisa mengolah makanan bergizi. Di sini sudah ada Master Chef ya, yang sudah memberikan menu gitu ya, bervariasi untuk makan bergizi gratis seperti itu. Jadi nanti para kader posyandu ini bisa mengedukasi masyarakat sekitar terkait dengan menu-menu makan bergizi. Demikian tanggapan kami, kesan pesan kami tentunya sangat bahagia ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin semangat lagi kader posyandu gitu ya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan bergizi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oh iya. Masyarakat yang berhak mendapatkan MBG terdiri dari peserta didik ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai juga SLB dan juga PKBM, kejar paket A, kejar paket B, dan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Ini paling lambat akhir tahun harus sudah terlayani. Langkah-langkah Badan Strategi Nasional yang pertama adalah membangun dapur. Jumlah dapur yang akan dibangun sebanyak 30.000 minimal 30.000. Saat ini sudah berdiri 2.000 dapur ya,
Kenapa saat ini masih 2000 dapur? Karena untuk pembangunan dapur diperlukan kepala SPPG, kepala dapur. Nah, waktu lalu kepala dapurnya hanya 2000 yang tersedia, sehingga hanya 2000 dapur yang bisa dibangun. Tetapi saat ini baru saja selesai pelatihan 30.000 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Desa, sehingga dimungkinkan untuk membangun 30.000 dapur. Untuk itu diperlukan percepatan dalam pembangunan dapur. Untuk itu Badan Gizi Nasional kemudian berkoordinasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri kemarin sudah melaksanakan rapat dengan seluruh Pemda, pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri adalah untuk membangun satgas atau sekretariat bersama antara pemerintah daerah dengan BGN, di mana sekretariat bersama ini nanti akan berkoordinasi untuk percepatan 30.000 dapur tadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu ya. Nah, tentunya ini membuka ruang seluas-luasnya kepada kader posyandu. Kalau sudah ada 30.000 dapur, nantinya tentu membutuhkan karyawan yang banyak. Ya, satu dapur itu butuh 47 relawan yang bisa dari ibu-ibu posyandu atau dari pemuda-pemuda pemudi setempat. Seperti itu. Nah, nanti kedepannya juga ketika mendistribusikan makan bergizi gratis ke ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak balita, itu tentunya peran kader posyandu lah yang mengantarkan MBG ke rumah-rumah, baik ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Oleh karena itu, BGN terima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang gercep gitu ya, gercep dalam artian membangun satgas tadi, satuan tugas ini yang sekretariat bersama antara pemerintah daerah dan BGN, di mana nanti dari BGN akan ditempatkan masing-masing itu satu orang untuk korwil, koordinator wilayah untuk kabupaten kota gitu ya. Jadi nanti di sini juga ada beberapa tenaga SDM ya, sumber daya manusia dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota, sehingga nanti ini percepatan. Contohnya di Asahan ini dibutuhkan 86 dapur. Saat ini yang sudah beroperasi 5 dapur, tapi 32 dapur sudah akan beroperasi dalam waktu dekat, sehingga total nanti akan beroperasi 37 dapur. Sehingga kalau 86 dikurangi 37 masih sekitar 49 dapur lagi yang dibutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi mitra ini dipersilakan. Jika ingin membangun dapur, silakan mendaftar di portal mitra.bgn.go.id. Ini terbuka untuk semua ya. Siapa yang punya rezeki lebih silakan ingin membuat dapur, nanti tentunya akan ada kerjasama dengan BGN. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon doanya supaya ini pemenuhan gizi nasional tercapai di akhir tahun. Terima kasih. Izin Pak sedikit bertanya Pak tentang ini standar untuk ini ikut serta, artinya dalam melakukan makan gratis ini Pak ya, makan sehat dan gratis ini. Untuk standar dapurnya seperti apa dia Pak? Ya, jadi kalau kita bicara standar dapur makan bergizi gratis, sebenarnya sudah ada panduannya. Panduannya itu bisa di-download, bisa diunduh di mitra.bgn. Di situ sudah sangat jelas pedoman standar minimal dapur untuk makan bergizi gratis. Di antaranya pertama luas tanahnya itu kalau bisa 400 sampai 500 meter ya. Idealnya memang 800 meter persegi. Tapi kalau kita bicara minimal itu 300 meter persegi. Kemudian untuk ukuran dapurnya sendiri, ukuran bangunannya itu paling minimal 200 ya, paling minimal. Semakin luas semakin bagus. Contoh misalkan luasnya 400 itu tentunya akan sangat ideal sekali. Nah, terkait untuk layoutnya itu sudah ada aturannya. Ini bisa dicek di di panduan dan juga di pedoman yang sudah disediakan oleh Badan Gizi Nasional. Layoutnya tidak boleh terjadi kontaminasi silang. Pintu masuk harus terpisah dengan pintu keluar. Dari pintu masuk kemudian ada ruang sortir. Dari ruang sortir kemudian nanti ada ruang pembersihan bahan makanan ya, pencucian bahan makanan. Setelah itu baru gudang basah, gudang kering. Setelah itu baru ruang persiapan. Itu ada potong-potong buah, potong-potong sayur ya, dan seterusnya. Ruang persiapan. Baru setelah itu baru masuk ke dapurnya, dapur untuk yang masak. Setelah itu
itu baru masuk ke ruang komersial. Nah, setelah itu juga ada ruang penyimpanan alat dapur, penyimpanan ompreng dan juga tempat pencucian ompreng. Nah, ini layout seperti ini harus betul-betul diikuti dan dipatuhi untuk supaya keamanan makanannya supaya betul-betul terjaga, tidak terjadi keracunan makanan. Nah, selain itu juga yang tidak kalah penting, dapur harus tertutup, tidak boleh terbuka. Jangan sampai ada lalat dari luar masuk, jangan sampai ada serangga dari luar masuk, apapun hama, misalnya hama serangga atau hama tikus dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul dijaga, higienitas, sanitasi, dan juga keamanan pangan. Ini betul-betul dijaga ya untuk dapur makan bergizi gratis. Untuk penjamah makanannya sendiri atau relawannya itu nanti akan ada pelatihan secara berkala, gitu ya. Jadi harus memahami bahwa penjamah makanan ini harus betul-betul menjaga supaya steril, baik itu kebersihan tubuhnya ya, sehingga ketika bekerja mereka menggunakan APD, pelindung diri ya, supaya tidak mencemari makanan. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca panduan dan juga juknis yang sudah disediakan Badan Gizi Nasional. Ya, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Salam sehat dan sukses selalu. Ya.